Kristen tuh? Artinya orang Kristen tuh orang pengikut siapa? Yesus. Kita tahu apa artinya orang Kristen ini? Itu maknanya orang Kristen yaitu pengikut Yesus, ya. Jadi Tuhan Yesus itu di dalam firman ini Tuhan Yesus dia mengharapkan supaya pengikut-pengikutnya itu supaya berbuah, ya. Pokok anggur. Jadi cara-caranya itu Tuhan Yesus mengharapkan supaya cara-caranya itu berbuah, ya, berbuah lebat seperti gambar yang kita lihat di slide, ya. Macam mana nih? Tentu. Nanti yang saya kan ada detail gitu kan? Maria lah. Macam kita posati sejak. Jadi tukar. Dua kali. Pada yang dilihat. Saya masukkan Jadi bodi mungkin. Cara itu berbuah lebat. Boleh hitung gitu. Itulah kita kira bukan lebih ya. Oke, yang dalam badan buah anggur yang berbuah lebat ini tidak ya. Umpama yang Tuhan Yesus katakan, ya. Nah, apabila kita sebagai pengikut Yesus yang telah berbuah, maka kita akan apa? Kalau kita sudah berbuah, lebat, maka kita akan memuliakan Tuhan. Ya, kalau kita berbuah lebat, memang kita memuliakan Tuhan. Ya, memuliakan siapa? Allah Bapa, Tuhan Yesus. Ya, pertanyaan di sini. Ya, bagaimana kita boleh tinggal di dalam Tuhan? Bagaimana kita boleh terus bersatu dengan Tuhan Yesus? Macam mana kita bersatu dengan Tuhan Yesus? Sang pokok anggur itu. Sengaja berlaku supaya kita boleh berpikirkan. Jadi sekarang balik ke rumah kamu paham dulu. Don't worry. Oke, bagi pendapat saya, ya, ada 3 langkah, ya, ada 3 langkah yang boleh kita praktekkan setiap hari, ya, supaya kita tetap tinggal di dalam pokok anggur, bersatu dengan pokok anggur dan akhirnya berbuah lebat, ya. Langkah yang pertama, ingat nih, ada kuis kan, ada pertanyaan, ya. Fokuskan. Oke, langkah pertama adalah jangan terpisah. Ya, jangan terpisah dari pokok anggur. Ya, paham tuh maksud saya, ya? Jangan terpisah, jangan jauh dari pokok anggur. Ya, kalau mau bersatu dengan pokok anggur. Ya, kita tidak boleh jauh dari pokok anggur kalau kita mau bersatu dengan Tuhan Yesus, ya. Jadi jangan memisahkan diri kita dari pokok anggur. Nah, ya, seperti di ayat 6, ya. Yang tertera di slide, yang kita baru sebentar tadi juga yang saya baca juga, ya. Sesiapa yang tidak tetap bersatu dengan aku akan dikerat seperti carang lalu menjadi kering. Carang-carang seperti itu akan dikumpulkan lalu dibuang ke dalam api dan dibakar. Pikirkan. Oke, jadi sebagaimana pahamnya, ya. Jadi apa yang dipotongnya itu? Carang yang subur ataupun yang kering? Dia memasukkan buah. Sama macam kita dulu. Ya, dia memasukkan buah. Jadi buat apa disimpan?
jadi dibuang, ya, dibakar. Oke? Nah, apa yang membuat kita dipotong? Kamu sudah lihat kan gambarnya. Jadi apa yang membuat kita kena potong? Tidak buah. Kering kan? Tidak berbuah. Betul? Betul. Nah, kita adalah seumpama carang-carangnya, ya, carang-carang dari pokok anggur. Apa yang membuat kita dipotong dari pokok anggur dan menjadi kering? Jawabannya hanya satu, yaitu siapa dapat jawab? Dosa yang memisahkan kita, ya, dosa yang memisahkan kita. Oke, hanya satu ini, hanya satu hal ini yang membuat kita dapat memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Hanya satu, yaitu dosa. Oke? Apakah dosa itu? Nah, banyak pertanyaan kan? Apakah dosa itu? Ada yang tahu apa itu dosa? Nah, mari kita lihat. Sengaja saya buat loh, teknis kamu tahu. Bisa nih, oke? Nah, belajar. Kadang-kadang ada yang menangkap kata di sana tuh. Ada, sebab kita manusia. Sebab kita manusia. Ada menangkap tuh. Ada 1, 2, 3, pilihlah mana yang berkenan. Ya? Semua kan? Wow, oke? Kalau semua, wow, itu hebat betul. Ya? Itulah 7 dosa besar yang mematikan dan harus dihindari dari manusia. Pertama, apa dia dosa itu? Ada semua di sini. Dua apa? Ada yang jadi? Ada. Sudah marah? Iya, ada. Nafsu? Ada. Nafsu mana? Kerakusan? Ada. Kemalasan? Oke, dosa itu adalah sebuah apa? Sebuah pelanggaran terhadap perintah Tuhan. Nah, sebuah ketidaksetiaan kepada kasih Allah, ya. Dan mempercayai kepada Tuhan itu berarti kita apa? Kita lari dari Tuhan, ya. Nah, kita menjauhi dari Tuhan, kita memutuskan hubungan kita dari Tuhan. Nah, kadang-kadang kita berpikir bahwa peraturan itu adalah sesuatu yang membebankan, ya, membebankan, sesuatu yang mengontrol kita. Tapi kalau kita lihat dari pandangan yang luas, sebenarnya peraturan itu sebenarnya untuk kebaikan kita, ya. Oke? Apa sudah itu? Ada sikit-sikit, ada 1, 2 pun jadilah, ya. Kalau tahu ke-7 ini oke lah. Kalau kita yang mau besar, bukan semua kan kita ini mau bergaul sama orang-orang yang itu, yang kita anggap bawah lah sebenarnya. Semua. Kalau rasa-rasanya nafsu itu macam sejak ini macam sombong. Cepat-cepat apa? bertobat. Terus mengalah doa tobat. Itu dia. Kalau kamu tahu berapa perintah Tuhan Allah? 10. Apa dia? 1. Namanya Anda jangan menyembah Allah lain. Okey. Nomor 2
Nah, yang sabar. Oke? Nah, itu saja memang tuh jangan berzina, jangan membunuh, itu memang Oke, mari kita belajar lagi. Iya, perintah Allah. Oke? Pertama apa? Pertama, Jangan akulah Tuhan Allahmu. Jangan menyembah berhala. Berhatilah kepadaku saja dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Ada tuh, atau yang dosa first class tuh, atau dikatakan dosa first class tuh. Oke? Biar di sana. Kedua apa? Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat. Kuduskanlah hari Tuhan. Hormatilah ibu bapamu. Oke, teruskan. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini istri sesamamu, jangan mengingini milik sesamamu secara tidak adil. Bagus. Buat dia. Jangan ada lagi tuh pesta. Oke. Kadang-kadang kita ini contohlah, ya adalah satu perintah tuh. Ya, peraturan itu kadang-kadang kita tidak suka. Kita tidak suka kena kontrol. Betul tak? Dia macam merasa membebankan. Contoh sajalah macam peraturan jalan lalu lintas. Siapa pernah melanggar lampu merah? Wow. Termasuk aku juga. Itulah kan. Kamu sudah peraturan langgar saja. Masih ingat semasa saya ditugaskan untuk memberi ajaran semasa bulan Prapaskah. Itu juga saya biasalah kalau dari mereka kembali ya, kalau sudah last minute laju. Ya semasa dalam perjalanan saya di highway dari Merakam ke Bandar, ya, saya kadang-kadang 120, lepas itu tempat, lagi laju pergi turun ke 100. Tapi pada masa itu memang akhir sudah rasanya kan. Jadi apabila semasa saya turun, apabila saya memandu laju kan. Jadi ada yang tiba-tiba sudah sebut kereta keluar dari sebelah kanan. Ya, dia tuh keluar di tempat no U-turn. Kamu paham kan kalau kereta keluar U-turn, dia ada orangnya lagi. Macam mana ini zigzag, kan? Sebabnya tempat itu bukan dikhasilkan untuk pusing, oke? Jadi pada masa itu saya sudah belajar dari jauh sudah saya nampak. Saya pikir orang tu dia keluar dari no U-turn tu, terus jalan dah. Selalunya macam tu, rupanya orang ini keluar, terus balik. Aku ni sudah hampir sedikit lagi aksiden, ya, melanggar pidana. Jadi apalagi, itulah sebabnya kan kalau orang yang tidak mengikuti peraturan jalan lalu lintas memang mengakibatkan apa? Kemalangan. Kemalangan kan? Kan makanya kan kalau tidak ikut peraturan. Apalagi setelah saya sampai di sini, saya memegang mic-nya, kaget-kaget mau mencari ketenangan, tidak ada orang semua. Jadi teruskan saya jalan. Baik juga ada dorongan Roh Kudus Tuhan memberi kekuatan kepada saya, jadi saya dapat menyampaikan ajaran saya itu sampai selesai. Ya, itulah kelebihan
kalau kita ini berdoa dari awal, kita ini menyerahkan kepada Tuhan, minta bimbingan daripada Dia, menjaga langkah dan perjalanan kita sehari-hari. Itulah tujuannya kita mesti berdoa pagi. Ya, kita ini menyerahkan kepada Tuhan apa yang terjadi kepada kita sepanjang hari itu. Ya, nah, jadi kalau saya ini macam baru lepas atau baikkan waktu kita pandai sungguh-sungguh betul saya. Oke, jadi itu kan kalau kita tidak patuh akan peraturan, jadi dia boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain juga. Betul? Nah, kita bayangkan ya, sebuah peraturan yang sederhana saja yang di dunia ini, peraturannya yang sederhana yang boleh menyelamatkan kita, apalagi peraturan perintah Allah, kan? Perintah yang menyelamatkan jiwa manusia dari kemusnahan yang kekal. Ya, saudara-saudara sudah bacakan tadi yang 10 perintah, itu ialah perintah yang diberi Tuhan kepada kita. Ya, nah, 10 perintah Allah itu adalah kebaikan untuk kita semua. Ya, sebagai umat manusia, walaupun berbentuk larangan. Ya, larangan itu untuk menjaga jiwa kita, ya, dan menjaga jiwa sesama kita. Bagaimana kita boleh menjaga jiwa kita? Dan sesama kita, kalau kita kerjanya, contohlah kalau kerjanya mencuri, menipu. Nah, bagaimana kita menjaga keselamatan kita dan orang lain? Kalau kita selalu mengumpat, banyak kan ya? Memfitnah, menjatuhkan orang lain, memburuk-burukkan orang lain. Nah, oleh karena itulah peraturan perintah Allah itu untuk kita, ya, untuk keselamatan jiwa kita. Dan kalau kita dengan setia menjalankan perintah Tuhan saja, yang basic saja, yang 10 perintah Allah sebagai contoh, kita akan tetap tinggal di dalam pokok anggur. Ya, kalau kita setia, ya, taat kepada perintah Tuhan Allah. Nah, bagaimana kalau kita sudah jatuh di dalam dosa? Ya, dalam dosa yang berat ini, sehingga betul-betul putus hubungan dengan Tuhan. Jawabannya mudah. Ya, jawabannya mudah saja. Kalau kita putus, kita harus apa? Sambung balik. Kita harus sambung balik hubungan kita yang putus itu. Ya? Oke? Paham? Setakat ini? Kalau kita putus, kita sambung. Ya? Bagaimana caranya? Bagaimana caranya kita menyambung? Bertobat. Bertobat. Ya? Bertobat. Pergi membuat pengakuan dosa. Jangan sia-siakan rancangan itu, ya, untuk bersatu dengan Tuhan. Kalau tidak, apa? Kalau tidak, kita terpisah. Ya, akhirnya kita akan menjadi kering. Ya, dan setelah kering, diambil, dilemparkan ke mana? Api. Yesus sendiri yang mengatakan, bukan saya. Ya, api adalah menjadi lambang apa? Neraka. Lambang dari neraka. Oke, itu pertama. Ya, itu pertama. Lambang kedua adalah dengan tinggal di dalam firman-Nya. Ya,
hidup menurut firman-Nya, menurut sabdanya juga. Ya, oleh itu Yesus sendiri mengatakan bahwa kamu sudah dibersihkan oleh firman-Ku. Kamu sudah dibersihkan oleh sabdaku. Nah, kan? Pertanyaannya, bagaimana kita boleh hidup dalam firman Tuhan? Jawabannya, dengan mengenal Yesus terlebih dahulu. Kalau kita tidak mengenal Tuhan Yesus, bagaimana tuh? Kan kita ini orang Kristen. Orang Kristen adalah pengikut Yesus. Kalau kita menjadi orang Kristen, kalau kita tidak mengenal Tuhan kita, macam mana? Betapa pentingnya kita mengenal Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita ikut. Ya, itulah tanggung jawab kita sebagai orang Kristen. Kita harus mengenal Tuhan Yesus terlebih dahulu. Dan bagaimana kita mengenal Yesus? Bagaimana kita mau mengenal Tuhan Yesus? Ya, dengan membaca apa? Alkitab. Membaca Alkitab, ya, membaca Injil, membaca kisah hidup Yesus dan ajarannya. Jadi sangat basic, betul? Senang kan? Siapa yang ada Alkitab di rumah? Kan? Angkat tangan pun pendek. Nah, coba lihat tuh. Tinggi. Itu kan confident dia punya jawaban. Nanti macam mana? Macam dia confident saja. Kan? Betul tak? Jadi kita mesti membaca Alkitab. Sebab di dalam Alkitab semua perjalanan Tuhan ada di sana. Sayang kalau kamu tidak membaca Alkitab. Sebabnya buku itu adalah kitab suci. Kitab suci kita ini, ya, ketidakpedulian, ketidaktahuan terhadap Kristus sendiri, orang Katolik itu selalu kena ucap apa? Tidak suka dan tidak pernah membaca kitab suci. Betul kan? Boleh betul, boleh tidak. Kan? Boleh betul, boleh tidak. Tergantung. Sekarang saudara-saudari semua suka baca kitab suci atau tidak? Kan? Diam kan? Memang itu. Ya. Kalau yang tidak suka, tidak pernah baca kitab suci, ya memanglah kita kena sebut orang Katolik tidak suka membaca kitab suci. Itulah, ya. Sayang, sebabnya kitab suci itu sebenarnya Katolik yang membuatnya dari Katolik, tetapi dari sebelah mereka selalu membaca di orang apa tu firman apa. Jadi macam jelas dia pun lihat kan, macam orang hati-hati itu angka-angka dari sebelah kan, orang paham tu firman Tuhan. Nah, saya pun terus terang juga harapan saya sejak dulu lagi ya, saya mau grup bahasa ini ada satu kelompok khas untuk belajar kitab suci dalam bahasa Melayu. Setuju tak? Setuju. Kalau bolehlah. Tetapi sehingga sekarang belum ada. Belum. Jadi mungkin suatu masa nanti ya kita doakan sama-sama ya. Oke. Jadi langkah yang pertama tadi apa? Jadi anggur. Jangan Berpisah. Jangan berdosa. Oke? Jangan berdosa. Dan langkah kedua apa tadi? Dengar firman dalam firman Tuhan. Firman Tuhan, ya, hidup menurut sabdanya. Nah, langkah ketiga, oke, ini langkah yang ketiga, ya. Langkah ketiga apa? Oke. Bersatu dengan Tuhan di dalam
apa yang acara puncak sekali bagi orang-orang Katolik? Ekaristi. Ekaristi. Bagus. Ekaristi. Ya, Ekaristi. Tuhan sendiri mengatakan dalam Yohanes 5 ayat 54. Siapa yang makan tubuhku dan minum darahku hidup bersatu dengan aku dan aku dengan dia. Kata-kata ini kita dapat dari Yohanes bab 6 ayat 54 tuan. Nah, ada juga yang sama di dalam Yohanes 15 ya 4 yaitu tetaplah bersatu dengan aku dan aku pun akan tetap bersatu dengan kamu. Nah, oke. Jadi mari kita bersatu dengan Yesus di dalam Ekaristi ya. Itu penting. Ya, saudara-saudara terkasih di sini ya, kita sangat beruntung sekali ya. Sangat beruntung sekali kerana dapat menghadiri Ekaristi ya dengan Tuhan secara penuh. Ya, sayang kalau kita datangkan menerima Ekaristi. Jadi secara sakramental dan tidak ada yang boleh menghentikan persatuan sakramental ini ya. Ya. Jadi kita di sini sangat diberkati. Sebab apa? Kita semua dapat bersatu dengan Yesus dalam sakramen Ekaristi. Ada yang macam di kampung-kampung yang jauh, orang jauh lagi susah mau pergi ke bandar, kan suka mereka untuk menerima sakramen Ekaristi. Sedangkan kita ni yang tinggal di bandar, jadi berfikir-fikir dulu tu mau ada misa kudus. Padahal misa kudus itu adalah sangat penting bagi kita sebagai umat Katolik, ya. Kerana sakramen Ekaristi itu ia sungguh merawat jiwa, ya, merawat jiwa kita dan jiwa kita sehat, ya. Tubuh juga akan menjadi sehat. Dan hubungan erat dengan Ekaristi ini adalah gereja, oke? Gereja. Kalau mau mendapat Ekaristi, kita harus pergi ke mana? Gereja. Kita harus pergi ke gereja, ya. Gereja itu apa artinya? Apa? Rumah Tuhan. Gereja itu artinya umat Allah. Gereja itulah artinya tuh. Arti gereja umat Allah kita, ya, kita ini, ya. Kita semua adalah gereja. Kita ni, padahal kita ni gereja ni. That's why kita ni mesti menjaga tubuh badan kita. Sebabnya di sana ada Tuhan, ya, di hati kita ni. Jadi kita ni mesti jaga gereja kita. Tubuh kita ni adalah gereja, ya. Oke. Jadi kita ini adalah gereja, ya. Di cara-cara yang sama dari satu pokok anggur, semua kalau kita lihat tadi ya, yang apa tuh pokok anggur itu kan, dia semua berhubung kan tuh, ya, berhubung kan, semua berhubung sangat dekat perhubungannya dengan pokok, ya, pokoknya. Jikalau ada satu carang ataupun satu aturan, apa tu carang itu kamu tahu sudah carang kan, yang sehat, maka carang ini akan memberi carang-carang yang lain sehat juga, ya. Seolah-olah macam kita ni, kalau seorang kita ni, kalau kita ni seorang yang sehat dalam satu komuniti kita ni, jadi semuanya sehat, ya. Oke, kalau carang yang rosak, macam carang yang kering, jadi ia akan memberi kesan carang-carang yang lain, ya. Yang carang lain pun akan perlahan-lahan akan layu dan kering. Itu ibarat komuniti, ya. Seperti komuniti kita ni. Kalau komuniti kita ni sehat, ya, bersemangat, jadi semua yang di dalam ini akan sehat, ya. Paham kan maksud saya tu? Syukur puji Tuhan.
Ya, bagaimana caranya? Hah? Bagaimana caranya kita mau cara kita di sehat? Bagaimana? Aktif, ya. Kita di aktif di gereja, ya, community. Di gereja itu kan banyak, kan macam kita ini banyak kan nih. Banyak jual devosi juga kan. Contoh macam kita di community umat Salib Kudus. Nah, pada malam ini ramai kan datang syukur puji Tuhan. Ya, berbagai jenis lagi kegiatan yang ada di gereja kita ini. Ada Legend Mary, lagi apa lagi ada? Macam ya itu peringkat kanak-kanak, remaja, kan? Yang lanjut usia pun ada. Devosi ke terakhir lagi, Couple of Christ. Nah, macam saya sendiri, macam mana cara saya untuk berbuat? Jadi saya melibatkan diri di dalam community QSK, ya, untuk menguatkan lagi iman saya untuk berbuah. Ya, saya join di community umat Salib Kudus, dan begitu juga saya aktif juga mengajar di ketika ministry, dan begitu juga saya ikut juga yang Priestly and Religious Life. Itulah yang cara saya berbuah. Dan saudara-saudari saya percaya kamu juga ada terlibat dengan community yang lain juga. Betul? Begitulah cara kita ini untuk berbuah. Ya, jangan sia-siakan lagi kesempatan kita untuk bertumbuh dan menyebarkan buah yang banyak supaya buah kita ini banyak. Ya, jadi 3 langkah untuk kita berbuah lebat dan bersatu dengan pokok anggur, yaitu apa? Jangan berdosa. Langkah pertama, Jangan berdosa. kedua, dalam firman Tuhan. 3, bersatu dalam dengan kasih. Nah, inilah langkah-langkah yang sederhana ya. Inilah yang membuat kita untuk berbuah lebat. Kalau kita mengamalkan ini dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, kita akan bersatu dan berhubung erat dengan pokok anggur, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang Tuhan Yesus, apa tadi temanya apa? Tuhan Yesus Kristus yang Tuhan Yesus yang sejati. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Itu saja dari saya. Oke. Udah nemu kami. Kami ya ada lagu. Ini sen dalam. Udah bisa. Saya nama? Oh, sih udah kok waktu semua. Kalau 14 dan ikut ikut.
Ilena. Mari kita bangkit, kita nyanyikan Yesus. Pastikan Tuhan Yesus diam bersama kita. Amin. Bagi yang saksi, persilakan sharing. Shalom semua. Shalom. Saya sharing tentang ini juga. Nah, tahun 90-an kami di Syria selalu mengadakan seminar. Dalam setahun itu kadang-kadang 2 kali, kadang-kadang sekali. Nah, orang yang kami jemput selalu yang kira famous lah dari media politiknya, Stewart Said. Stewart Said itu kalau jemput, kalau dia datang saja, wow, Stewart Said mesti, wah, ini bagus, dia ramai orang. Semua orang dari orang-orang Iban, dusun, semua dari Syria itu penuh. Penuhnya lebih kurang 10 kali anilah. Artinya Iwan itu terpaksa sampai ke dindingnya lagi. Ramai, sungguh baguslah. Jadi kawan saya ini seorang pedayu.